Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alexa Novitasari dari Farmasi A. Di sini saya akan membawakan materi tentang zakat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Semoga sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umat beliau. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas salah satu pilar penting dalam Islam, yaitu zakat. Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka." Quran Surat At-Taubah ayat 103. Zakat memiliki dua makna yang sangat penting. Pertama, sebagai kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Dan kedua, sebagai sarana untuk membersihkan harta dan hati dari sifat kikir dan egoisme. Zakat secara bahasa berasal dari kata zaka, yang berarti tumbuh, berkembang, atau bersih. Sedangkan secara istilah, zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang memenuhi syarat dan diberikan kepada yang berhak menurut ketentuan syariat Islam. Zakat bukan hanya sekedar kewajiban finansial, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikannya. Zakat mengingatkan kita bahwa harta yang kita miliki sesungguhnya adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Terdapat dua jenis zakat yang utama, yaitu zakat fitrah dan zakat ma'al. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan untuk dikeluarkan pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Zakat ini diberikan untuk membersihkan diri dari kekurangan atau dosa yang mungkin saja terjadi selama bulan puasa, dan untuk membantu orang miskin agar dapat merayakan Idul Fitri dengan lebih baik. Besarnya zakat fitrah adalah sesuai dengan kebutuhan pokok seorang individu, seperti makanan pokok yaitu beras dan uang yang setara. Zakat ma'al adalah zakat yang dikeluarkan dari harta seperti uang, emas, perak, hasil pertanian, dan sebagainya. Zakat ma'al dikeluarkan apabila harta tersebut sudah mencapai nisab, yaitu batas minimal yang wajib dizakati, dan telah mencapai 1 tahun, yaitu haul. Besar zakat ma'al yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari jumlah harta yang memenuhi syarat. Zakat memiliki berbagai tujuan dan manfaat yang sangat besar, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Beberapa tujuan dan manfaat zakat yaitu meningkatkan kepedulian sosial. Zakat mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama, khususnya mereka yang kurang mampu. Dengan zakat, kita dapat berbagi kepada orang yang membutuhkan dan menciptakan rasa persaudaraan antar sesama umat muslim. Yang kedua, ada membersihkan harta dan jiwa. Zakat berfungsi sebagai penyucian harta kita, menghindarkan kita dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Harta yang dikeluarkan sebagai zakat akan membersihkan hati kita dari rasa tamak dan mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, ada mengurangi kesenjangan sosial. Salah satu tujuan zakat adalah untuk mengurangi jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Zakat membantu menciptakan keadilan sosial di masyarakat agar mereka yang kurang mampu bisa mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat, ada meningkatkan keberkahan harta. Zakat juga membawa berkah bagi harta yang kita miliki.
Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Artinya, semakin banyak kita mengeluarkan zakat dan sedekah, semakin banyak pula keberkahan yang kita dapatkan dalam kehidupan. Menurut syariat Islam, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 60. Yang ke-1 ada fakir, yaitu orang yang tidak memiliki cukup harta untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua ada miskin, orang yang memiliki sebagian kebutuhan namun masih belum mencukupi. Yang ketiga ada amil, yaitu petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat ada mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan. Yang kelima ada rikab, yaitu orang yang diperbudak atau terjebak dalam perbudakan. Yang keenam ada garim, yaitu orang yang terlilit hutang dan kesulitan membayarnya. Yang ketujuh ada fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti dalam perjuangan agama. Yang kedelapan ada ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Zakat memiliki 2 dimensi penting. Yang pertama ada dimensi spiritual, yaitu membersihkan jiwa dari sifat kikir, serakah, dan cinta dunia. Yang kedua ada dimensi sosial, yaitu sebagai bentuk solidaritas terhadap fakir miskin dan kaum duafa. Bayangkan jika setiap muslim yang mampu menunaikan zakat dengan sungguh-sungguh, maka tidak akan ada lagi orang kelaparan di tengah umat Islam dan kesenjangan sosial pun bisa dikurangi. Ingatlah, zakat bukan mengurangi harta, justru menjadi sebab datangnya keberkahan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita termasuk orang-orang yang taat dalam berzakat, sehingga harta kita bersih, jiwa kita suci, dan hidup kita penuh berkah. Saudaraku, zakat bukan hanya tentang kewajiban, tetapi juga sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Zakat adalah salah satu jalan untuk membersihkan diri dan harta kita, serta membawa manfaat yang besar baik di dunia maupun di akhirat. Marilah kita semua berusaha untuk menunaikan zakat dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai harta yang kita miliki menjadi beban kita di hari kiamat nanti, melainkan jadikan ia sebagai amal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita hidayah dan kekuatan untuk menunaikan zakat dengan ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.